Inilah cara budaya kita, adat panggongan di bumi Rambahan. Jangan tradisi hilang di bumi. Yadi Kedu. Ya, ya di sini sudah ada. Kalau dulu kita kenal namanya Supriyadi, ya, tapi nama asli ya. nama asli, nama panggungnya itu Yadi Kedu. Nah, sebelum kita banyak bercerita siapa itu Yadi Kedu, kita tanya dulu nih dengan aktornya sendiri. Yadi Kedu itu apa sih? Ya itu. Sih, sebenarnya kalau mendengar kedu tuh dikira orang makar. Ya. Ternyata jadi itu tempat kelahiran ini. Oh. Kebon Duren. Ya. Oh, ya benar. Oh, ya ingat. Kalau kita dulu waktu SMP ya, pernah bikin SMP dong, masa lupa. Dulu kita bikin juga tuh. Dulu kan ngetop yang namanya menyingkat nama daerah tempat tinggal. Kalau dulu kita punya band, sama-sama band kan. Jadi band namanya Tara Band. Nah, Tara itu Tanjung Raman. Nah ini Yadi Kedu, Kebun Duren, karena tinggal di situ kayak dia. Iya, tinggal di sana. Oh, besar, berkembang, belum berkembang biak ya? Belum. Nanti, jadi masih bujangan ya? Masih bujangan. Wah, sudah ada target ke depan? Kemungkinan tahun terakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya ini Kak Yadi ini yang kita tahu ya. Satu, dia adalah bukan pemeran ya, pelaku atau apa sebutannya? Bisa disebut aktivis saja. Aktivis seni yang mengangkat kebudayaan, seni kebudayaan khususnya di seni tari ya. Tari, kalau seni peran masuk juga. Seni peran, drama, teater juga sedikit Ya, tapi lebih fokus ke seni tari tadi. Kapan dimulainya keinginan untuk mengangkat seni ini atau terjun ke dunia seni ini, kapan dan momen apa sih kalau boleh tahu gitu kan? Awal muasal ya. Jadi awalnya itu waktu sudah tamat SMA. Jadi aku lewat di daerah aku itu, kita kan masuk di Kelurahan Prabu Muli. Benar. Orang lokal lebih mengenalnya sama Dispra, Dusun Prabu Muli. Yeah. Jadi aku jalan-jalan ke pasar dan mau pulang ke Kebon Duren itu kan, dengan suara gamelan. Oke. Dengan suara gamelan, ya aku kira kalau gamelan tuh identik sama Jawa. Ternyata pas dikepoin ya bahasa sekarang, pas aku datengin, ternyata pas aku tanya, ini musik apa? Ternyata musik asli Kota Prabu Muli. Gamelan tadi? Iya, gamelan tadi. Dan ternyata juga di sana Kak Kiki ada juga Kak Yadi tariannya sendiri kayak gitu. Terbesit di hati. Kenapa mayoritas warga Prabu Muli ini, baik di sekolah, di mana aku lihat di panggung pagelaran kayak gitu, banyak menggunakan mohon maaf maksudnya musik-musik luar kayak gitu kan, kayak musik daerah lain atau apa. Kenapa yang kita sendiri enggak diangkat loh kayak gitu. Mencoba belajar, akhirnya ketagihan kayak gitu. Kalau kita berbicara alat musik tadi ya, gamelan tadi,
itu ada perbedaan nggak gamelan yang ada disaksikan sama Yadi tadi dengan di kota Jawa? Sangat jauh berbeda Kak Rizky. Dari segi bentuk kah, suara kah? Kalau bentuk kemungkinan sama kayak Oke, gitu. oke. Karena kita dari satu pusat peradaban kita nggak bisa mungkirin karena alat musik seperti alat musik gamelan seperti perkusi dipukul itu memang asal muasalnya dari Pulau Jawa. Tetapi seiring zaman kita mempunyai sudah membaur dengan kearifan lokal sendiri kayak itu Kak Rizky. Sehingga gamelan yang ada di Kota Prabumuli ini mempunyai ketukan, irama, nyanyian yang jauh berbeda kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibilang ada kesamaan, jelas kita ada kesamaan minimal di daerah Sumbaksel, Sumatera Bagian Selatan, kayak Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung sedikit sama dengan kita kayak gitu. Seninya tadi. Kesenian budaya. Ya. Oke. Nah, yang membuat Kak Yadi ini tertarik mengangkat seni budaya dalam khususnya tari ini itu apa? Karena jujur ya, dengan berkembangnya zaman hampir punah bang seni daerah. Benar, untuk ngangkat itu tuh katrok lah kata orang kan. Terus dosen yang kali ini. Kira-kira seperti itu kan. Terus orang lebih tertarik misalnya buat band atau jadi boy band, nari dengan pop ya. Apa sih yang membuat aku pengen banget angkat ini? Jadi gini Kak Rizky, kita tinggal di Sumatera Selatan, khususnya Kota Prabumuli. Makanan sehari-hari kita ya, gitar tunggal, gamelan, atau tari-tarian adat atau apa yang memang kalau sudah menjadi makanan sehari-hari itu biasa bagi kita kayak gitu. Cobalah kalau yang kita punya itu dipelajari atau dilihat atau ditonton oleh negara lain, sebaliknya sama. Yang kita ini dianggap mereka keren atau asing kayak gitu. Jadi kenapa kita sebagai orang Indonesia lah pada umumnya kan mencintai Korea atau gimana lah sejenisnya itu sebenarnya nggak salah. Benar. Sebenarnya nggak salah mau mencintai Korea atau apa. Tapi kenapa kita tidak seperti mereka kayak gitu? Maksudnya kita sendiri sebagai warga Indonesia yang asli mencintai kebudayaan luar dan mengagung-agungkan kayak gitu. Sebaliknya di luar sana mengagung-agungkan kebudayaan kita. Bahkan Kak Rizky mungkin ingat waktu masa SMP ya, kalau nggak salah itu 2006 kayak gitu. Masih ingat Kak Rizky kan ketua OSIS itu ya. Gara-gara tari pendek itu dari Bali ya, 2006 itu tari pendek itu pernah masuk iklan pariwisata negara Malaysia. Sedangkan itu asli Indonesia loh tari pendek dari Bali. Kita sebagai yang mencintai kesenian tuh ini kan punya kita loh, kenapa diakui sama negara orang lain kayak gitu. Nah salah satu alasan Kak Rizky tadi nanya kenapa Kak Yadi itu lebih memilih jalan kesini, karena aku yakin ketika kita menghargai adat dan tahu adat maka kita tidak akan sesat Kak Rizky. Iya benar. Kita tidak akan sesat. Tahu jalan rumah. Istilahnya itu ya. Jadi bagaimana mungkin orang anak zaman sekarang kurang tertarik dengan mungkin kata kayak tadi kuno atau apalah anak beso apa cara pengemasannya itu yang kurang menarik sehingga kita itu hanya terikat pada klasik. Sedangkan kita ingat ada kreasi, ada kontemporer kayak gitu. Kita ubah yang klasik tadi menjadi kreasi, bukan diubah, maksudnya dikembangkan menjadi kreasi dan menjadi kontemporer sehingga orang luar juga mengerti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Keren. Contohnya Bali walaupun klasik kan sampai diakui oleh Malaysia. Benar. Nanti Prabumuli juga bisa kayak itu. Bisa, bisa kayak gitu. Ya jangan sampai hampir punah tadi tuh. Satu hampir punah, kedua jangan sampai hal ini sudah diambil orang baru kita repot. Banyak bang. Jadi pemuda-pemuda Prabumuli ini harus belajar lagi jadi kan? Ya, istilahnya itu harus ingat dengan asal muasalnya lah. Gitu. Jangan sampai punah dan
bukan kebudayaan kita yang kita angkat, yang kita tahu sampai generasi-generasi seterusnya, tapi malah budaya orang yang kita kenal gitu. Tidak kenal baju sendiri lah kira-kira gitu kan. Gini juga Kak Rizky, kenapa lebih tertarik dengan adat? Karena adat yang menolong loh Kak, serius. Kita tidak boleh mencekal atau melarang hobi seseorang itu karena hak mereka kayak gitu. Cuma karena prosesiku di bidang tari, mau nggak mau aku harus yang namanya memelihara adat itu sendiri, dari sastra tuturnya, dari tariannya, dari cerita-ceritanya, cerita daerah gitu loh. cerita daerah kayak gitu. Bahkan kan waktu pernah menciptakan lagu daerah itu alhamdulillah diapresiasi sama pemerintah kota. Judul lagu daerahnya itu betul Galuh. Oh, sempat menciptakan lagu. Dirilis tahun 2001 tuh Kak Rizky sama Dinas Kebudayaan kan, alhamdulillah. Terima kasih untuk Dinas Kebudayaan. Ya, terima kasih juga sudah mensupport ya. Jadi kalau masyarakat warga Prabumuli mau tahu tari apa tadi itu? Senang? Tari, tentang tarian. Ya kalau misalnya mau tarian silakan ke Sanggar aja. Ya, itu pasti. Ya, oke. Sebelum kita ke arah sana, Nanti mau dikorek-korek lagi Iya, di bagi. kita tanya-tanya dulu kesehariannya. Siap. Ya, kesehariannya. Kan Kak Yadi ini selain jadi apa ya istilahnya itu guru seni lah ya, guru seni tari ya. Apa sih keseharian Kak Yadi ini? Atau punya hobi atau ngapain gitu? Karena mungkin orang cuma tahu ya Kak Yadi ya content creator, terus ngelatih seni tari gitu. Kalau misalnya nih, ya boleh dong, biar orang tahu. Siapa tahu ada penggemar rahasia kan? kalau keseharian aku terlepas dari berseni, maksudnya di seni tari kan ya. Sama kayak di aku sekarang fokus untuk pembuatan properti adat kayak sunting Palembang, seperti kepala aisan gede atau aisan pasangkong yang suka dipakai sama pengantin kayak gitu di rumah, atau enggak bikin konten singkat tentang realita kayak gitu, dan sisanya dua ngajar di Sanggar dan kerja di sekolah negeri. Oh, jadi guru. Ini Alhamdulillah. guru ini mau tahu ini. Itu di sekolah mana ini? Kayak SD negeri 12 Tinggal. Jadi kalau pengen lihat kesehariannya selain di studio tempat seni tarinya, juga bisa lihat di apa namanya itu sekolah tadi. Oke. Alhamdulillah berkat bantuan Bapak Rusli Priaji, beliau dulu masih jadi staf dulu tahun 2010 sampai dia jadi kasih, sampai sekarang beliau jadi kabid. Dialah yang membuat pesan dengan aku dengan satu kata, jadi tolong pegang tradisi, pelajari dalam dan akar-akarnya, percayalah itu yang akan menyelamatkan kamu kayak gitu. Karena motivasi dari beliau itu ya jelas kuno kayak gitu kan, kenapa sih harus kayak gini kayak gitu kan, tapi kita harus percaya bahwa tidak akan kalau kita tidak menghargai adat maka kita akan sesat, tidak tahu identitas kayak gitu. Karena Kak Rizky jujur, bahasa Rambang ini keren, mempunyai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayak gitu. Dari ungkapannya saja, misalnya jatuh itu banyak jenis loh, telaboh, tite, rengkang kan banyak sekali kayak gitu. Itu kan sesuatu yang unik. Kalau kita bukukan, kalau kita bikin kamus, sastra tuturnya kalau kita tulis, misalnya tari-tarian apapun, kalau kita bikin sesuatu yang keren dikemas dengan kesenian lain, aku rasa itu mempunyai nilai jual yang sangat mahal. Karena itulah kearifan lokal kita, dan itu adalah aset paling berharga dari yang dibalikkan sama leluhur kita kayak gitu guys. Bagus. Kalau tadi kan ada sedikit nyinggung tantangan. Iya, tantangan. Apalagi dia bilang seni tari. Memang kalau dulu di zaman saya kan dulu sempat nari nih. pernah juga Pak. Nari juga. Nari waktu di SD kan. Jadi sempat ikut nari cinggal. Itu kan sudah banyak lah ya. Setiap SD pada saat itu kalau tampil dari cinggal gitu kan. Nah, pandangan mindset orang itu kalau yang nari laki-laki itu
Ya. melampaui gitu kan. Nah itu bagaimana? Pasti dong ada kayak ini gitu-gitu. Ya, Bagaimana menanggapi ini? Sambil diingat ya dua pertanyaan itu Kak, tentang Cindai sama tentang pertama tentang Cindai dulu Kak Rizky. Cindai itu sebenarnya tidak jelek. Cindai itu punya negara serumpun tetangga kita Malaysia kan, yang diciptakan Pak Mah, penyanyinya Datuk Siti Nurhaliza. Cuman baik dia Cindai, baik dia menggunakan properti selendang atau menggunakan topeng, kipas, siapa yang bilang itu nggak keren? Itu punya kita orang Nusantara, tapi itu bukan punya Prabu Muli masalahnya. Ya jadi kenapa kita tidak mengangkat potensi-potensi tradisi yang ada di Kota Prabu Muli kayak gitu, kayak tradisi Bekarang, Hama, Ngetau, Betuna, banyak pokoknya. Karena provinsi tidak akan setiap ajang lomba baik tingkat provinsi itu mereka akan mencari identitas yang asli Kak. Kalau misalkan meniru dengan kebudayaan orang lain itu jatuhnya plagiat dan kita bisa kalah kayak gitu. Untuk diperlukan kan? Itulah keuntungannya selamat gara-gara kita mempelajari adat tradisi tadi. Menyelamatkan sekali kayak gitu. Nah terus yang kedua tentang penari laki-laki kayak gitu. Jadi gini Kak Rizky, sebenarnya ini bukan unsur salah kayak gitu. Jadi ketika kita di TikTok nih, di sosial media TikTok, lihat cowok pargoy, yang cowok-cowok itu joget-joget Korea atau apa, itu kan kebanyakan juga laki-laki. Kenapa mereka dikatakan enggak kemayu atau gimana kayak gitu? Kenapa kita yang adat dikatakan seperti itu? Itu sebenarnya kan sedikit dipertanyakan kemana pikiran yang luas tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya penari-penari yang kemayu itu sebenarnya itu karena beberapa oknum saja Kak. Beberapa oknum yang salah atau salah menggunakan atau salah menempatkan posisi seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat Sumatera Selatan ini, Kota Prabu Muli termasuk di dalamnya, kita ini merupakan rentetan dari salah satu rumpun Melayu. Kita tidak akan lepas dari namanya tari Zapin Kak Rizky. Tari Zapin seperti tari Serampang, tari Bedana, tari apa kayak gitu yang berpasang-pasangan itu kuat banget pengaruh yang namanya, mohon maaf, pengaruh agama Islam kayak gitu. Sehingga cowok dan cewek itu ada sekat-sekatnya kayak gitu. Jadi tidak sembarang kalau cewek walaupun dia gemulai atau apa, ya cewek ya cewek. Cowok walaupun gemulai kalau basicnya sudah cowok bener, tetap keren dia kayak gitu. Jadi hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak citra penari cowok itu adalah kemayu. Nah dari itu tantangan untuk aku harus membuktikan kepada masyarakat luas karena mungkin di Sanggar Bungaran itu Kak Rizky, orang tua cowok nih khususnya kayak gitu, mereka sudah menitipkan kepala anaknya kepada aku kayak gitu. Karena gimana ya, maksudnya kita sebagai guru kan beban mental kayak gitu, anak mereka dititipkan kepada kita untuk maju bersama-sama. Ketika dia sudah masuk sanggar, melenyot, mohon maaf sih ya, belok, dosa besar lo kita kan gitu. Jadi tantangannya menjaga mereka itu, karena mohon maaf ketika ini sedikit cerita Kak Rizky ya, tanpa menyebutkan beberapa oknum. Anak-anak sanggarku itu misalnya mereka sudah nampil nari itu, ada yang pada ngadu kayak gitu, Kak ini siapa yang ngecek? Kenapa deh ngecek gimana kayak gitu? Tapi Kak yang ngecek ini cowok. Nah kamu ya saya bilang kenapa ngecek ngapain? Mau ajak ketemuan, mau ajak kenalan, kayak kita mau melobi pacar-pacaran kayak gitu kan? Ya itu salah satu kita harus tamenin kayak gitu anak-anaknya, biarin kalau mereka hanya sekedar mungkin mengidolakan atau ngefans atau suka, tapi jangan sampai mungkin bertemu atau gimana kalau memang benar orang itu memang meleyot kayak gitu. Ini tadi Bang, nama sanggar ini Bang Yadi ini Bungaran Bang. Bungaran. Jadi Bungaran sanggarnya kalau boleh nanya sudah sampai mana sih selain di Prabu Muli ini Pak? Untuk Bungaran itu alhamdulillah atas pertolongan pemerintah juga, kebudayaan pernah mempercayai salah satunya aja ya. Kita pernah ke Lokakarya Tari 2018 Taman Mini Indonesia Indah mewakili Sumatera Selatan kita.
Prabu Muli dulu. Iya dong. Jadi Prabu Muli udah ke Jakarta ini. Ya. Itu lomba. Itu lomba. Lomba. Lomba pagelaran. Kalau dari lomba? Dari lomba kalau misalkan di provinsi atau nasional itu sebenarnya mereka lebih ke pagelaran kan sih, kayak gitu. Ada juga tapi mungkin belum dapat kesempatan kayak gitu. Contohnya kayak di Paranetari belum sampai ke sana, belum ada kesempatan. Semoga ada kesempatan. Amin. Kalau untuk lomba ya, itu tingkat provinsi ya lebih banyak. Itu lepas dari juara dari teman-teman yang dibawa oleh Kak Yani sendiri sampai berapa kali lomba dan berapa banyak juara-juara yang sudah didapatkan oleh Kalau di tingkat kota dan di tingkat lagi. Tapi banyaknya tadi juga. Di provinsi juga ya kayak gitulah. Alhamdulillah. Di tingkat provinsi sudah sangat dikenal nih ya di Kedu. Itu sastra tutur juga loh. Sastra tutur juga keren. Maksudnya pernah dipercaya sama kebudayaan. Sastra tutur itu ditampilkan di Indosiar. Oh, ngiringin si Sri Devi. Nah, ngomong-ngomong tentang mengiringi Sri Devi, ya, kita akan menyaksikan nih beberapa cuplikan-cuplikan karya yang sudah dibuat oleh Kak Supriyadi, ya, baik itu di foto-fotonya ataupun video-video singkat yang akan kita saksikan sekarang ini. Nakal sekali. Disuruh ibunya mencuci piring tidak mau. Disuruh ibunya mengambil air tidak mau. Satu hari siap ya dengan dia? Ayo. Ayo siap dengan dia. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengan otak-otak ya. Ayo naik kalau cak. Nah, siapa mau bawa batak pisang lu? Ini mana? Lucu. Hei, jangan lagi dengan kuda. Iban buahku ini menutup duku sebagai tanda ibung bepanggung sanak tetangga. Hai, untung ditunu beras di tanah, juada dusun siap dimasak. Kita sudah menyaksikan video-video karya dari Kak Yadi atau Yadi Kedu. Nah, itu bisa nanti kita lihat, kalian saksikan di channel YouTube-nya apa Kak Yadi? Kalau boleh tahu nih. Channelnya boleh dilihat di Pesona Budaya Kota Prabu Muli. Oke. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Boleh juga di channelnya Wakelor. Boleh juga di channelnya Yadi Kedu Layar Daerah Sumatera. Iya. Untuk di media sosial YouTube, Facebook, semuanya sama. Semua. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menyaksikan
karya-karyanya Kak Supriyadi atau Yadi Kedu bisa tadi dilihat di YouTube channel mereka. Terus kalau mau melihat langsung itu bisa datang di sanggar seninya, sanggar apa lagi? Bungaran di City Mall Kota Jadi Prabowuli. kayak gini makanya di City Mall ya. City Mall, anak Jadi mall. kalau lebaran ini kayak pasti ketemu dengan Kak Yadi. Iya dong. Kak Rizky tahu nggak Bungaran itu apa? Bungaran kayaknya nggak tahu deh. Wah, Apa dia apa nih? nanas paling bagus di Prabowuli. Oh iya, ikon ya, ikon Prabowuli ya. Benar nggak, Pak? Benar. Tapi Bungaran itu sebenarnya satu kosakata yang apa sih? Satu kosakata Prabowuli yang mempunyai arti Bungaran itu sesuatu yang tumbuh pertama sekali. Oh, Jadi apapun yang ditanam, buah pertama itu Bungaran, tunas pertama Bungaran, apapun yang pertama sekali itu adalah Bungaran. Tanam terong, buah pertama itu Bungaran. Jadi Bungaran itu lebih bisa diartikan sesuatu yang pertama. jadi sanggar seni pertama di Prabowuli. Ya kan tadi Bungaran tadi kan? Maksudnya makna dari Bungaran itu artinya misalnya nih Kak Rizky Iya. mempunyai anak kan gitu. Anak pertama itu Kak Rizky namanya Bungaran. Bungaran. Gitu. Oh, oke. Tapi setahu kami orang Bilaso kan, Iya. Bungaran itu nanas Prabowuli paling bagus sih. Oh, benar karena bibit unggul yang ditanam, Oh. buah pertamanya itu Besar, besar manis. dan itu yang dijual. Jadi ketika sudah diambil buah pertama tadi, buah kedua itu bukan Bungaran lagi. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong kita kembali ke flashback ya. Flashback. Memang bakat Kak Supriyadi ini itu sudah muncul dari sejak kecil. Ya terkhusus yang saya kenal dengan Kak Supriyadi dari tingkat SMP, kelas 1 di SMP Negeri 3 Prabowuli. Ya. Tingkat PD-nya ini loh, itu melebihi dari seluruh anak-anak yang ada di SMP Negeri 3. Jadi kapit dia, Bang. Jadi gini, jadi kita kan satu alamater di SMP Negeri 3 dan organisasi pramuka ya. Jadi saya cerita ya. Jadi pada saat itu kita lagi berkemah seluruh anak-anak pramuka Prabowuli di Desa Pangkul kan. Jadi pada malam apa itu ada tema menampilkan karya seni gitu kan. Ya karena kami ini sok-sokan jadi lelaki yang hebat gitu kan, enggak mau nih tampil kan, enggak mau. Tapi karena dia punya bakat dan keberanian, "Sudah, saya mau tampil." Bayangkan. Iya kan, pokoknya harus tampil kan. Bayangkan ya. Yang ngiringin enggak ada. Musik enggak ada. Ya. Terus tampil sendiri di atas panggung. Wah, ngelenggok. Pokoknya waduh. Top lah untuk pemuda ya usia di situ ya, usia dataran itu. Usia kecil banget. Ya Allah, kata kami, waduh. Sampai-sampai kayak di ini ada panggilan mesra dari teman-teman. Apa itu, Bang? Begindang. Entah apa itu begindang, pokoknya satu SMP tuh nggak panggil jadi, panggilnya begindang. Jadi pas tampil aplusnya banyak, Bang. Banyak lah. Entah aplus bagus itu nggak tahu lah ya. Pokoknya kami Adanya juara itu. iya betul. Oh, Itu juara. kan itu, Bang. Itu lomba. Jadi perwakilan SMP 3. Iya, pentas seninya dan itu juara dan kita waduh. Ketika dan ini ada serunya lagi ya. Waktu ngambil piala itu kan pemenang pentas seni tingkat SMP Negeri 3. Wah! Berlari sendirian di tengah-tengah lapangan jatuh, Bos. Bang. Ada tunggu. Ya kan kemah kan. Ya Allah. Jadi aja kayak gitu aduh. Ya Allah, gue bilang. Sebenarnya nggak sakit, malu. Jadi yang ngeliat rame, Bang. Berami SMP SMA tuh lihat semua. Waduh, pokoknya pada hari momen itu sangat gembira, seneng, malu ada juga kan. Tapi ya kita berhasil menampilkan kan. Langsung dapat karpet merah ya. Oh iya. Pokoknya keren deh tuh Kak Supriyadi. Terus ada lagi cerita nih kan, karena kita satu SMP kan. Udah lama banget. ketemu ini. Udah lama banget. Jadi kita punya teman itu namanya almarhum Hendro ya. Namanya Hendro ya. Satu latihan kita juga. Jadi Hendro ini kita kompor-kompori. Kan. Udah tantang aja tuh ya di kelahi. Gitu kan. Dia iya. Atau Prabowuli itu lagu gitu. Iya belagu. Ada kan kemayu juga, ada kan melawan betul gitu kan. Jadi Hendro tadi almarhum terpancing lah kan. Ayo di tengah lapangan bola gitu.
sosok kekernya Supriyadi keluar, men. Wah, habis Hendro, men. Kita semua kabur. Bang, ini tutut. Cerita. Oh, cerita. Kalau zaman itu ya, karena gini, mindset seperti saya bilang tadi, mindset orang yang ada di seni tari untuk khususnya laki-laki itu kebanyakan dianggap melambai. Makanya kuatnya luar biasa. Wih, men. Keluar Superman ya. Keluar, men. Dedak-dedaknya itu nggak dapet tangan almarhum. Almarhum tuh nggak dapet, pokoknya kakinya panjang, tangannya panjang. Besar Waduh. kakaknya, Bang. Kalau Hendro-nya kecil, buntet kan, gedut gitu kan. Tapi ya perawakan Supriyadi ya tahu sendiri begini kan. Tapi sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih banyak loh buat Tanjung Rahman, Kak. Iya. Secara pribadi kayak gitu, karena sebenarnya aku ini kan 4 keturunan, Kak. Maksudnya ayahku itu orang Yogyakarta sama Ogan Ilir. Ibu aku Brebes sama Rambang. Rambangnya kebetulan Tanjung Rahman sebenarnya itu. Kenapa mengucapkan terima kasih? Aku banyak menguasai bahasa daerah Prabu Muli, khususnya Rambang itu waktu aku sekolah 6 tahun di Tanjung Rahman. SD itu, Pak. Apa Di SMP dan SMA. Iya, gitu. Jadi pokoknya membaur sama teman-teman, ya kebanyakan teman-teman Tanjung Rahman kayak gitu, karena ketika pulang sekolah kan jauh ke Kebuturan, suka ngasih disuruh mampir kayak gitu. Benar. Ya pokoknya terima kasih banyak. Banyak orang seperti kakak tadi kuno atau apa kayak gitu, tapi ketika kita bangga dan tidak malu, akhirnya bahasa daerah yang membuat kita bisa seperti ini. Benar. Harus dibudidayakan ya. Dibudidayakan. Jangan sampai terkikis oleh zaman dan kemajuan zaman. Jelas pokoknya orang Iya. Tanjung Rahman. Kalau boleh tahu Kak Yadi, target ke depan lagi ada apa dan mau ngadain apa gitu, mungkin bisa disampaikan. untuk sanggar seni ya? Ya. Kalau program sanggar itu tiap 1 bulan sekali kita ada namanya panggung daerah kayak gitu, Kak. Jadi isinya itu evaluasi para seniman tari di sanggar untuk menampilkan bakatnya di Atrium City Mall. Oh, oke. Itu bisa disaksikan oleh siapa aja ya? Memang itu tujuannya untuk penonton umum, kan. Oh, oke. Pakai berbayar Kak? Kayak gitu. Gratis lah. Iya. Ini harus diketahui oleh warga masyarakat Prabu Muli. Pokoknya gratis kok. Kapan? Itu kapan? Datang ke mall silakan, untuk pengunjung tidak dipungut biaya sedikit pun kayak gitu. Biasanya kita adakan itu setiap tanggal 21 kayak gitu. Bulan? Setiap bulan. Oke. Jadi teman-teman yang ingin menyaksikan pegelaran dari pentas seni tari yang dari apa namanya? Sanggar Bungaran bisa datang ke City Mall setiap tanggal 21 setiap bulan. Gratis, apalagi gratis ya. Jadi nggak usah takut, tinggal bayar parkir boleh. Oke, teman-teman, ya seru banget pada malam hari ini kita sudah datangkan Kak Supriyadi. Terima kasih Kak Supriyadi sudah hadir menemani kita di acara podcast kita ini. Semoga acaranya lancar, seninya semakin terangkat, dan semoga juga teman-teman juga bisa mendukung kebudayaan kita. Khususnya pemuda Prabu Muli, Bang. Pemuda jangan malu untuk mengangkat budaya seni yang ada di kota kita sehingga bisa Bangkit, booming dan lain-lain. Adatlah biar kita tidak sesat. Iya, itu kata-kata malam hari ini. Ya, oke. Bisa bilang, Bang. Oke teman-teman, itu saja dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen nantinya. Dan Bang, jangan nyalakan lonceng juga. jangan kita, Bang. Itu ada kalau Kak Yadi, Bang, paling bagus, Bang. Oke. Pakai bahasa daerahnya, Bang. Nah, oke. Coba kayak di. Kayak Bang, Kak Yadi ada. Ska. Acaranya ska ya. Sak kecek, tua bude. Oke. Coba kita coba ya. Oke. Masih ingat nggak ya? Oke, coba. Salam budaya, aneh-aneh soal benih besar kecek tua muda, jantan betina kafe batin. Jangan lupa dukung channel kita ya, dengan cara di gedai lonceng, di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.